Melati Alibaba datang ke acara syukuran rumah barunya Renald di Lampung. Halo guys semuanya. Guys, hari ini gue udah sampai di Lampung lagi. Hari ini mau ke rumah barunya Renald. Masya Allah, gue bangga banget sama lu, Nal. Keren banget, selalu ngeutamain orang tua, ngebahagiain orang tua. Jadi kita host tour kecil-kecilnya rumahnya Renald. Lancar terus ya rezekinya, Nal. Pas lagi host tour tiba-tiba ada Bumil sampai ada Pelia dan Mario. Terus ini kita makan siang. Nah, ini yang buat tuh si Renald, guys. Maksudnya bumbu-bumbunya resepnya tuh dari Renald, tapi yang buat ini si Bibi. Nah, ini ayam paleko. Aduh, enak banget ayam lunak, best. Bumbunya tuh meresap ya. Dia tuh juga nggak terlalu pedes gitu loh. Jadi masih bisa dinikmati. Apalagi makannya bareng sama sayur kangkung sama tempe mendoan. Aduh, best banget, Nah. Gue makannya pakai tangan. Ya dong, pakai tangan. Maksudnya gue muluk, guys, pakai tangan kayak gini. Pas kelar makan ada Kak Natsaf dan RB datang. Wah, seru banget semuanya ngumpul di sini. Ada kopi dari Bada Coffee punyanya Renald. Aduh, ini kopi susu Bada enak banget, guys. Dia tuh creamy. Kalau nggak salah dia tuh kopinya pakai kopi Arabica ya. Enak pol, guys, enak banget. Nah, ini sebelum mulai acaranya kita ngumpul-ngumpul dulu ya, guys, ngobrol-ngobrol. Udah pada siap ya pakai putih-putih Melati Alibaba. Nah, nanti juga ada acara potong tumpeng, yang potong tuh si Renald. Ini sambutan dari tuan rumah, ada Renald, terus ada ibunya dari Renald sama wakil dari teman-temannya. Ini ada Kak Natsaf juga. Pokoknya gue selalu doain yang terbaik buat Luna. Makin lancar bisnisnya, makin banyak rezekinya, makin jaya Renald. Ditunggu rumah barunya lagi ya. Nah, ini kita udah doa, waktunya kita potong tumpeng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, ini Renald nyuapin papa mamahnya. Terus kita makan juga, guys, nasi kuningnya. Ini Maudi lagi berdiri. Ini nasi kuningnya lengkap banget ya lauknya ya. Dan enak juga. Aduh, best banget dah ini. Menurut gua 3 hari di Lampung nggak ada yang fail makanan yang ada di Lampung, guys. Semuanya enak-enak, best. Terus juga dia berani banget sama bumbu ya, guys. Habis itu kita mau foto-foto bareng. Nah, ini kita formasiin dulu ya, guys. Enaknya gimana, bagusnya gimana. Nah, ini juga ada pemilihan best kostum. Si Renald cari ada 2 yang best kostum. Kira-kira siapa ayo, guys? Cek. Ada RB, Kak Indra, Ari, Pelia sama Mario. Kandidatnya 5 itu udah ternyata yang menang Pelia dan Mario. Seru banget pokoknya acara syukuran rumah barunya Renald. Oke, guys, gini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye. Apa aja yang gue makan? Makanan para artis. Halo, guys, semuanya. Guys, lebaran udah kelar. Tahun ini kan dapet THR gak? Hari ini gue mau cobain makanan-makanan artis. Nah, ini gue udah siapin, guys, makanan-makanan yang dijual sama artis. Ada artis TikTok, YouTube, sinetron. Pertama artis TikTok ini jualannya Maudi. Si motnya ini best banget, apalagi yang isian mozzarella, guys. Gue just tip ya, harga itu 98.000. Kalau nggak just tip jauh lebih murah. Karena kalau misalkan nggak just tip harus cepet-cepetan, guys. Gue kalah cepet. Nah, ini udah jadi cimot baksonya Maudi. Pas lagi masak cimot Maudi, tiba-tiba gue dapet chat dari Vira. Dia katanya mau bikin ayam laos tapi nggak tahu resepnya. Gue kurang tahu resep ayam laos tuh gimana. Untungnya ada Cici, guys. Langsung deh gue gercep pakai aplikasi Cici. Gue mau tanya dong, Ci, resep ayam laos yang enak tuh apa ya? Langsung dikasih tahu tuh semuanya resep ayam laos. Pokoknya ini komplit tahapan-tahapannya, ada bahan-bahannya juga. Nah, Cici ini tuh aplikasi yang didukung oleh AI untuk ngebantu kita nyelesain masalah. Cici ini tuh juga bisa jadi asisten pribadi kalian yang dapat dipercaya. Pokoknya apapun ya, guys, tanya aja ke Cici, tips kehidupan, resep masakan. Aplikasi ini tuh ada di ponsel, tablet, sama web. Ini pastinya aplikasi gratis, tis. Buruan download sekarang. Oke, pertama gue mau cobain cimotnya Maudi. Ini udah jadi. Waktu gigitan pertama ini langsung muncrat, guys, si mozzarellanya. Dia lumer banget ya di mulut. Si keju mozzarellanya enak banget, langsung meledak. Sambelnya nggak usah ditanya lagi, ini pedesnya nampol ya, guys ya, nyetrong. Baksonya dia tuh berdaging tapi nggak keras, enak banget Maudi. Apalagi yang makannya dipakai sama nasi panas kayak gini, top markoto. Maudi proud of you. Cimotnya Maudi bisa gue rating 9,5/10. Lanjut yang kedua, ini tuh ada artis YouTube Bang Tan Boy Kun. Aduh, gue tuh suka banget ngeliat YouTube-nya Bang Tan Boy Kun. Makannya itu yang bikin nafsu makan kita tuh jadi bertambah. Nah, Bang Tan Boy Kun ini tuh ada jualan namanya tuh tempong PNS. Ini gue beli di online, gue beli oseng jeruan pedas harganya 23.000. Terus gue juga beli nasi dipakai sama telur dadar sama sambal bawang. Harganya itu 20.000. Langsung gue tambahin pakai oseng jeruan pedesnya. Nasi jeruan ini tuh bisa kalian pilih, guys. Bisa pilih ati atau enggak ampela. Karena gue kurang suka ati, gue pilih ampela. Ini enak banget ya, telur dadarnya aja dia tuh udah dibumbuin sangat-sangat pas, nggak terlalu too much. Legit, yummy, enak banget, Bang. Karena ini nasi tempong, jadi ada sayuran-sayurannya juga, guys. Dapat sayuran labu yang khas banget di nasi tempong. Makanya tuh dimuluk kayak gini, guys, biar tambah nikmat. Yang oseng jeruan pedes dia nggak terlalu pedes. Amplanya juga empuk, wangi, enak banget. Sampai entekan itu nasinya gue rating 9/10. Terus gue juga beli es podeng dari Tempong PNS. Ini komplit banget ya es podengnya. Ada alpukat, ada ketan hitam, ada kacang juga. Nah, kalau es podeng ini tuh dia pakai santan, jadi ada rasa gurihnya, terus juga ada dahin manisnya. Gue rating 8,8/10. Yang terakhir gue mau cobain roti O. Sebenarnya gue masih bertanya-tanya ya, roti O ini tuh punyanya Kak Dude Herlino atau bukan? Soalnya Kak Dude tuh cobain roti O terus. Nah, ini gue beli paket kopdar, harganya tuh 30.000. Dapat kopi oregal sama roti O. Roti O ini gak usah ditanya lagi ya, enak banget, guys. Dia lembut banget rotinya. Isian butternya itu loh yang lumer, apalagi makannya bareng si kopi oregal. Wah, tambah mantul. Itu jadi makin creamy, lumer. Ini gue rating 9,5/10. Oke, guys, gini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye.
varian makanan-makanan serba warna hijau. Halo guys semuanya. Guys, hari ini gue mau cobain makanan-makanan yang sesuai sama warna favorit gue, warna hijau. Oke, makanan-makanan semuanya udah gue siapin. Yang pertama ini ada snack tray. Jadi dia tuh modelnya 2 in 1. Ada minuman sama makanan, keren banget. Minumannya of course kita yang hijau-hijau guys, matcha latte. Bingung sih sebenarnya orang-orang yang gak suka matcha, padahal matcha enak loh. Manis, terus juga ada hint pahitnya di akhir-akhir. Snack tray-nya gue rating 9/10. Terus gue juga cobain ada spaghetti pesto. Siapa sih yang gak suka sama spaghetti pesto? Dia tuh creamy, terus juga ada keju mozzarella-nya yang meler. Enak. Nah, kira-kira ini gue ngerasa kulit gue kusem banget guys. Oh iya, gue lupa guys, gue lupa maskeran pakai Skintific Maggot. Ini jalan ninja gue kalau misalkan wajah gue tuh lagi kusem. Apalagi kalau lagi ada breakout di wajah, gue pakai masker ini guys. Ini aplikatornya tuh effortless banget ya, gampang banget, mudah. Terus kita tinggal spread aja ke wajah kita guys. Kalau kalian punya kulit sensitif, kalian bisa diemin 5 menit aja. Tapi kalau kulit kalian normal, tunggu 15 menit. Ini maskerannya gue sambil makan ya guys. Nah, tadi tuh gue juga pesen matcha cheesecake, tapi yang dikirim tuh cheesecake. Ya udah, akhirnya gue tambahin lagi pakai saus matcha. Kita plating ala-ala dulu kan. Tada! Nah, cheesecake sendiri enak ya guys. Dia tuh nggak terlalu manis, soalnya yang manisnya tuh dari si saus matchanya. Gue rating 8,5/10. Terus gue juga mau baking cookies. Nah, sambil nunggu cookiesnya jadi, tadi tuh gue sempat bilas. Muka gue tuh jadi auto mulus dan bersih. Oke, ini cookies matcha gue udah jadi guys. Ini gue tinggal panasin aja sih tadi. Topping matcha cookiesnya tuh ada white coklat sama coklat. Nah, ini makan cookiesnya pakai susu matcha biar tambah enak guys, lebih balance gitu loh rasanya. Ini gue rating 9,2/10. Oke guys, gini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye. Cobain jajanan-jajanan import Asia. Halo guys semuanya. Ini ada mixed vegetable and fruit chip. Aku beli itu harga 85.000. Bau buah-buahan, bau sayuran-sayuran jadi satu. Yang panjang ini tuh namanya okra guys. Di dalamnya tuh kayak ada biji-bijinya. Boleh di mana ya? Ternyata bisa dimakan. Dia tuh rasanya ada umami gurihnya gitu. Kayak lagi makan ciki. Ada nangka. Kita cobain yang kiwi. Tapi yang paling gue suka si okra ini. Gue rating 9/10. Next, kali ini gue mau cobain ada kembang gula merah namanya. Kelihatannya bahasa Korea ya guys ya. Ini gue beli tuh harganya 14.500. Dia kayak mirip dodol. Dodoli pet. Kita cobain guys ya. Apakah bisa ngomong Korea? Popo siroyo. Popo siroyo. Dia juga kayak kenyal-kenyal gitu teksturnya. Menurut gue manisnya pasnya, rasa kacang merahnya. Kembang gula merah gue rating 8/10. Tadi kan makan makanan, sekarang gue mau cobain minuman. Kayak minuman itu dari Jepang ya, soalnya ada gunung Fujinya guys. Ini Hatta soda yang rasa grape, harganya itu 29.000. Ya. Oke, langsung kita cobain. Seger banget guys rasanya. Ini gue rating 9,2/10. Next, gue mau cobain ada bento. Ini harganya tuh gue beli 20.500. Loh, carry guys di dalam guys. Bulunya semerbak ikan banget. Nah kayak gini guys bentuknya. Dia tuh lengket juga. Manis, tapi enak. Ada rasa pedesnya juga. Kirain gue dia tuh bakal alot ya, tapi ternyata ada rasa renyahnya gitu loh. Enak, tapi emang agak sedikit amis ya. Mix seafood snacknya gue rating 7,5/10. Dan yang terakhir ini ada coklat siujang. Ini kayaknya dari Cina. Tapi ini siujang coklat Ciwidey. Maaf ya kalau salah. Ini ada di rest area Ciwidey. Siujang ini gue beli harganya itu 61.000. Kita udah mendapatkan bubuk matcha sama bubuk coklat. Di dalamnya kita juga udah dapet sunduannya ya. Ini seru banget guys, experience-nya kita bisa DIY gitu. Sekarang gue mau cobain yang rasa matcha dulu. Ada orang yang bilang katanya rasa matcha tuh kayak rumput. Emang udah pernah makan rumput? Tapi kalau lebih enak ini menurut gue dimakan waktu dingin-dinginan. Ini gue mau cobain yang coklat. Itu tipikal coklat, dark coklat ya guys. Jadi ada hint pahitnya. Dan menurut gue si dark coklat ini tuh dia lebih manis rasanya dibandingkan si matchanya. Nah, coklat siujangnya bisa gue rating 8,5/10. Oke guys, kira-kira gue coba makan apa lagi? Komen di samping. Makasih udah nonton, dadah, bye-bye. Apa aja yang gue makan? Makanan tiktokers after lebaran. Halo guys semuanya. Ayo lebaran kali ini berapa kali kalian makan rendang, opor, persantanan duniawi. Kali ini gue mau cobain makanan manis sama makanan pedas punyanya tiktokers. Pertama ya, ini gue udah just tip ya, cimot maudi. Ini tuh susah banget dapetnya, gue aja sampai just tip. Ini gue beli cimot mozzarella, harga itu 98.000, dapat 4 glidik bakso. Kalau harga aslinya itu kayaknya jauh lebih
murah ya guys. Pertama gue rebus dulu baksonya, abis itu gue mau oseng pakai sambelnya. Kenapa direbus dulu? Biar isian mozzarella tuh meler pol. Waduh, wanginya tuh semerbak banget ya. Terus gue juga beli ada sambal bakar punyanya Bang Iben. Satu paket ini tuh udah dapat paha ayam, dapat sambal bawang juga sama nasi uduk. Harga 48.000. Ini gue mau makan pakai nasi uduknya dulu sama si Cimote Maudi. Lihat no sampai tumpe-tumpe guys keju mozzarellanya. Dia tuh tipikal sambelnya tuh sambal rumahan, sambal bawang gitu, enak banget. Tapi hati-hati ya, pedes. Baksonya ini tuh berdaging tapi nggak keras, enak banget. Enak pol guys. Gue pengen tahu dong kalau kalian makan bakso kalian paling suka isiannya tuh apa? Mozzarella, telur, daging. Coba komen di samping ya guys. Gue hari lebaran ini gue full makan persantanan ya guys. Kali ini makan bakso sampai ente resi keren mau di enak banget baksonya. Ini gue rating 9,5/10. Terus gue juga beli sambal telur barendo, sambal bakar Indonesia punyanya Bang Iben. Harga 24.000. Nah ini gue cocol pakai si sambal bawangnya ya. Sambal bawangnya tuh dia nggak terlalu pedas, ayamnya juga empuk ya, lembut. Apalagi dicampur sama nasi gurih atau nasi uduk. Aduh jos banget. Ternyata di dalamnya tuh juga dapat sayur-sayurannya, ada terong digoreng sama ada kol goreng. Bang Iben good job, enak banget. Ini gue rating 9,2/10. Terus gue juga beli cendol dawet seger. Ini gue beli dari sambal bakar juga ya. Harga itu 29.000. Isi di cendolnya ini tuh of course ada cendolnya, terus juga ada mutiara, macem-macem pokoknya. Nah cendolnya ini tuh dia dipakein santan sama gula jawa, enak ya, nggak terlalu manis. Rating 8,5/10. Lanjut untuk dessertnya gue beli Oh My Donut punyanya Kavini. Ini udah berkeliaran di FYP, gue kepo banget sama rasanya. Gue bela-belain ini dari Serpong ke Depok. Gue beli 4 macam donat, ada donat kaca, hazelnut choco, strawberry sama matcha honey. Satu donatnya tuh harga 25.000. Kita cobaan dulu ya donat kaca, dia tuh caramelize di pinggirannya. Di sini tuh kayak ada flavor vanillanya, enak banget guys, nggak terlalu manis juga ya. Gue suka banget sama adonan donatnya, dia tuh nggak bantet, moist banget ya. Gue paling suka yang donat kaca, terus yang kedua ini hazelnut choco, yang ketiga ini ada matcha honey sama yang terakhir strawberry. Enak banget Kavini, ini gue rating 9/10. Oke guys, gini dulu ya, makasih udah nonton, dadah bye bye. Hunting jajanan-jajanan yang gue beli di daerah Depok. Halo guys semuanya, warga Depok sini kumpul dulu. Mumpung gue lagi pulang guys, balik ke Depok, gue mau cobain makanan-makanan yang ada di sini. Pertama ini gue beli cilung deket rumah gue, ada di depan Alfamart Beji ya guys. Harga satu tusuk cilung ini tuh cuma 1.000-an aja loh. Ini gue minta ada yang dipakai sama bumbu pedes juga. Oke, sampai rumah ini gue juga udah pesen ada kondok. Namanya kondok ini tuh Dapur Mami 66. Harga satunya tuh 18.000 dan meler banget itu keju mozzarellanya guys. Coklatnya tuh dia pakai coklat crunchy, jadi ada tekstur renyahnya, enak banget guys. Buat kalian pecinta coklat wajib cobain di sini. Gue rating 9/10. Nah ini gue beli lapis lagi, kok ini tuh dari Solo gue bawa guys. Lapis lagi 3 rasa langganan gue, ada yang almond, keju sama original. Harga 200.000-an, udah full wisman, namanya tuh Omo ID. Lanjut sekarang gue mau cobain cilung yang tadi gue beli. Ternyata kita dapat bonus bihun telur. Jadi bumbu dengan sangat-sangat pas ya, nggak terlalu asin. Nah cilungnya ini tuh ada yang pedes sama yang nggak pedes. Yang pedes ini enak banget, dia tuh teksturnya juga kenyal gitu ya. Kalau kalian nyebutnya apa nih, cilung, papeda atau apa? Coba komen di samping ya guys. Soalnya beda-beda guys nih bilangnya. Ini nyokap gue juga bikin es buah, enak banget guys, seger. Terus ini gue juga cobain mie ayam daerah Depok, namanya mie ayam Bangka Koko. Satu porsinya tuh gue beli di online 30.500. Dapat baksonya aja tapi pangsetnya belum guys, terpisah dia. Gue beli pangset kuahnya satu porsi, harga itu 36.000. Seperti biasa ya, mie Bangka tuh khasnya ada sayuran togenya. Terus tekstur mie ayamnya juga kenyal, gue suka banget. Tapi ini agak kurang panjang-panjang, tapi semuanya overall enak, gue suka. Ini gue rating 9,2/10. Dan yang terakhir gue coba ada sate padang langganan gue di Depok. Ini nama sate padangnya itu sate padang AGH yang di daerah Beji ya guys. Ini enak banget. Satu porsinya satenya tuh isi 15 tusuk sama dapat ketupe. Harga 45.000. Enak banget, wajib cobain nih kalau kalian lagi di daerah Depok. Bumbu sate padangnya tuh yang kental dan gue suka banget. Dia tuh sate padang pakai daging sapi. Dagingnya nggak alot, enak, empuk. Dan dibang sama bumbu, ini gue rating 10/10. Oke guys, gini dulu ya. Makasih udah nonton, dadah bye bye. Cobain Oloyolio, Aglio Olio yang dimakan sama Jackson Wang. Halo guys semuanya. Kemarin ya gue ngeliat abang kembaran gue Jackson Wang cobain wow spaghetti yang varian baru. Gue udah cari wow spaghetti yang varian baru ini sold terus di mana-mana. Sampai akhirnya gue nemu guys ini di ujung Solo sono. Akhirnya kebagian juga guys wow spaghetti yang dimakan sama Jackson Wang. Ini yang varian baru yang Oloyolio. Apa sih Alio Oeyoy? Pokoknya gitu dah. Oke, pertama ini gue mau rebus dulu si spagettinya guys. Kita rebus sebentar aja, kurang lebih 3 menit aja udah cukup ya. Bener-bener cepet, praktis juga bikinnya. Kalau udah jadi spagettinya mau gue tirisin dulu kayak begini. Habis itu masukin bumbu pasta sama bumbu powdernya. Terus habis itu gue campur pakai kuah rebusan 2 sendok makan. Habis itu diaduk-aduk kayak begini. Ini anti repot dan praktis banget pokoknya guys. Dari aduk-aduk spagettinya, habis itu gue mau tambahin scrambled egg. Kita masak dulu ya scrambled eggnya. Waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Udah kayak peserta MasterChef ya kan. Tambahin seasoning juga biar maknyus rasanya. Kalian bisa lihat ini toppingnya tuh mewah ala daging crispy. Dan ini tuh juga terbuat dari garlic Itali. Ngiler banget gak sih? Terus gue tambahin potongan cabai. Tada! Wah ini dari aromanya aja udah kayak spaghetti ala Itali loh guys. Emang udah pernah ke Itali Rapie? Enggak, belum pernah guys. Oke, waktunya suapan pertama guys. Jeng 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 jeng. Ini gue swirling dulu ya makannya, terus gue seruput. Wah, enak pol guys rasanya.
cita rasa gurih pedesnya tuh keluar banget. Terus garlic Italianya tuh berasa pol. Buat kalian pecinta garlic ini wajib coba sih. Enak banget. Nendang banget rasa garlic Italinya. Apalagi ya ada potongan daging crispy-nya. Jadi rasanya tuh bikin lagi guys, ada crunchy renyahnya gitu. Duh, ini bener-bener gue bisa makan setiap hari sih. Enak banget lagi. Udah enak, murah lagi. Rasanya bikin lagi. Terus rasa pedes gurihnya tuh asli. Kata gue mending kalian beli sekarang, dah pantesan Jackson Wong approve. Gue juga approve soalnya. Jangan sampai kehabisan ya guys. Oke guys, gini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye. Apa aja yang gue makan, snack-snack viral yang digoreng. Halo guys semuanya. Hari ini gue mau nyemil cemilan 10. Ada yang cemilan manis, ada juga yang cemilan pedes. Oke, ini gue udah siapin guys cemilan-cemilannya. Pertama ini gue mau goreng, ada varian barunya dari Fat Risol Premium. Ini tuh yang special made chicken ragu. Nah ini gue mau goreng dulu risolnya pakai api kecil aja. Dan katanya tuh tipsnya jangan sering dibolak-balik si risolnya. Kalau warnanya udah golden brown kayak gini tinggal ditirisin aja. Terus gue mau goreng cimol bojot AA, cimol kesukaan Bernadia. Ini gue beli cimol bojot AA-nya tuh yang isian mozzarella ya guys ya, keju mozzarella yang meler banget itu loh. Tips goreng cimol biar gak meletuk-meletuk itu tuh jangan dipanasin dulu minyaknya guys. Jadi masukin dulu si cimolnya baru dipanasin minyaknya. Nanti kalau minyaknya panas duluan, cimolnya masih dingin, pasti meletus itu kan. Aman kendali guys, gak ada meletus-meletusnya. Dan terakhir gue mau goreng keju aromanya Pikeku. Keju aromanya tuh gak usah ditanya lagi guys, keju aroma favorit gue. Oke, ini gue udah gak sabar banget cobain yang varian barunya Fat Risol Premium. Pakai sama saus sambal ya biar makin nikmat. Waktu gigitan pertama ini kulit risolnya tuh bener-bener crunchy, renyah. Terus isian si risolnya tuh banyak macem-macem ya guys. Ada sayuran-sayurannya masih fresh. Rasa garlic cheese creamnya juga kuat banget. Sama ada cheese meltnya. Enak pol guys. Rasa isiannya tuh creamy, gurih, legit. Aduh enak pol guys. Ini gue rating 9/10. Oke lanjut, sekarang gue mau cobain keju aromanya Pikeku. Nah biasanya gue kalau makan keju aroma pakai susu coklat. Kita tuang dulu susu coklatnya. Nah keju aromanya tuh dicocol kayak begini guys. Pike, keju aroma lu enak banget. Isian kejunya tuh full dari ujung ke ujung. Apalagi makannya bareng si susu coklat ini tuh jadi lumer di mulut guys. Kulitnya juga crispy, yummy. Terus menurut gue manisnya juga pas gitu loh, nggak over, nggak lebay. Keju aroma Pikeku gue rating 9,5/10. Terus gue mau cobain juga ada cimol bojot AA. Kalau cimol bojot AA ini nggak usah ditanya lagi ya, Mbak Bernadia itu udah approve. Apalagi gue ini udah approve pol. Gue tambah sama bubuk cabe, sama ada bawang gorengnya juga. Gue makannya itu ditusuk sate kayak begini guys, biar kayak bakso goreng. Enak banget isian mozzarellanya itu loh yang sampai tumpe-tumpe. Tekstur cimolnya juga chewy, terus di luarnya itu juga ada crunchy-nya gitu. Aduh enak banget coy. Bisa berworth-worth lagi nih cimol bojot AA, bisa gue rating 9,2/10. Guys, kira-kira gue harus cobain makan apa lagi? Komen di samping. Oke guys, gini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye. Balik Lampung kedua kalinya. Halo guys semuanya. Guys, hari ini gue bakal ke Lampung lagi. Kira-kira ngapain ya di sana? Nah, hari ini tuh bakal panjang banget guys. Ini gue dari Solo ya, terbang ya. Jadi ada satu kali transit. Nanti gue bakal transit di Jakarta dulu guys, dari Solo ke Jakarta. Nah, ini gue di bandara. Gue mau ngisi utang gue dulu guys, pakai lakrim pau. Karena gue luwe guys, belum makan dari lahir, lapar. Ini harga satu paket tuh 39.000 ya. Isiannya tuh ada yang vanilla sama coklat. Enak pol guys. Krimnya tuh gak terlalu manis, kental, tik. Gue rating 9/10. Ini udah dipanggil ke dalam pesawat. Gue naik Batik Air. Gak delay guys, pesawatnya on time, keren pol. Louvre Batik Air. Nah kita juga dapat roti guys, isiannya tuh coklat, saus coklat, sama dapat ombean guys, minum banyu putih. Udah selesai makan, tiba-tiba kita udah sampai aja guys di ibu kota Jakarta. Welcome again Jakarta. Ini tempat lahir gua guys. Dari orok gua di sini sampai kuliah gua pindah ke Solo. Padahal keluarga gua ada di Depok. Nah ini gua mau ke terminal 3 guys, dari terminal 2. Karena gua mau makan sesuatu di sini guys. Gua mau makan pepper lunch. Bener gimana pepper lunch? Ini gua pesan menu favorit gua, sizzling cheese. Harganya tuh 119.000. Ini yang dalamnya tuh ada chicken sama ada beefnya. Tapi karena gue tambah mozzarellanya itu tambah 10.000 lagi. Kalau makan di pepper lunch paling suka gue ngeracik-racik begini. Jadi bisa sesuai sama lidah kita guys. Kalau kalian mau asin tinggal tambahin aja agak banyak. Gue tambahin sama saus asin sama ada saus manisnya. Saus manisnya itu dari Hani ya. Jangan panggil madam, Hani. Jangan panggil madam, Hani. Lucu banget guys si empok. Oke, karena gue tambahin sama ekstra mozzarella ya guys, ini jadi makin meler guys dia itu. Seasoningnya juga pas, dibumbuin juga pas karena gue yang ngebumbuin sendiri. Matangnya juga sempurna guys, karena gue aduk dulu. Ini gue rating 8,8/10. Nah ini nih juga viral, ada koi. Koinya itu coklat mint. Ini satu cupnya harga tuh 39.000 guys. Jadi di dalam minuman coklatnya tuh ada es krim yang rasanya tuh mint. Waktu gue sedot ini belum kerasa guys si es krim mintnya. Jadi harus diaduk-aduk dulu. Ini ada rasa cooling sensasinya enak banget. Ini gue rating 9,2/10. Oke, nah ini kita mau langsung ke Lampung guys. Dari Jakarta ke Lampung ada Ari juga. Terus ada Lido, ada Jafar. Kali ini dari Jakarta ke Lampungnya tuh pakai maskapai Lion Air. Agak sedih nunggu 2 jam karena delay. Tapi di atas awannya tuh cuma 30 menit. Cepet banget tuh sampai Lampung. Ari aja belum mimpi udah nyampe Ari. Welcome again Lampung. Kok Ari di bawah, gue di atas. Piye si Ari ini? Dan kita udah sampai guys di Bandara Udara Internasional Radit Ninten 2. Setelah menunggu 30 menit bagasi Jafar keluar juga. Dijemput sama Ardi. Nah waktu jalan ini agak turbulens besar. Bergoyang-goyang kita guys. Untuk orangnya gue gak gampang mual ya. Sampai juga
juga guys di rumah ini, rumah putih. Ada yang tahu nih rumahnya siapa? Coba komen di samping. Oke guys, gini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye. Apa aja yang gue makan buat nonton Mbak Aesun dan Mas Gwansik yang ada di When Life Give You Tangerine. Halo guys semuanya. Ayo siapa yang udah kelarin nonton mereka berdua? Gue penasaran banget sama green flagnya Mas Gwansik. Seru banget filmnya, gue jadi kepo sama episode selanjutnya. Oke, sebelum ntar malam kita lanjutin nonton drama Korea lagi. Temenin gue yuk sekarang nyari makanan buat makan malam nanti. Ini gue udah sampai di Alfamart, langsung aja kita cari bahan-bahannya. Kayak gue mau masak sesuatu yang simple, praktis aja deh. Bentar. Ini beneran ada promo sosis sultan, beli 2 cuma 15.000. Harus belanja 50.000 dulu baru bisa tebus murah. 2 sosis Kenzer 15.000 aja. Ini gue beli ada yang varian hot sama yang varian original. Mumpung lagi murah ya ini guys, jadi wajib diborong. Nanti kalau kehabisan kitanya menyesal guys nggak beli ini. Oke, sampai di rumah ini gue udah borong sosisnya. Sebelum gue nonton lagi, gue mau nunjukin makanan yang nggak cuma gitu-gitu aja. Sini gue ajarin kreasi menu sosis orek. Pertama kita parut dulu sosis Kenzer Singles original. Ini bahannya juga simple dan praktis banget pokoknya guys. Ini gue pakai sekitar 2 bungkus Kenzer Singles sosis original. Ini belum dimasak aja udah enak banget rasanya, bisa langsung dimakan loh. Nah kalau udah ini gue mau tumis margarinnya guys. Nah ini margarinnya udah dipanasin, udah mencair guys. Tinggal masukin aja Kenzer Singles sosis original yang tadi kita udah parut itu loh. Terus osreng-osreng aja sampai dia tuh kecoklatan ya sosisnya. Nah ini warnanya udah kecoklatan, langsung aja masukin cabai keriting sama bawang putih. Terus seasoningnya ini gue pakai kecap sama saus sambel. Wah ini udah wangi banget guys, gue jadi lapar lagi deh. Tumis. Abis itu gue mau plating. Sesuai sama kalian aja platingnya tuh mau kayak gimana ya. Toro, jadi juga guys sosis orek. Nah ini gue udah buat amunisi sebelum nonton Mbak Aesun tercinta. Love you. Wah gue napol guys, udah gak usah ditanya lagi deh. Ini mantep banget rasanya. Sosisnya dia tuh berdaging, kalau kata Chef Rudy, cita rasanya tuh menggugah selera banget. Ini aduh sumpah nagih banget, kayak pengen lagi pengen terus sampai entek guys, sampai habis. Kata gue sih kalian semua borong nih sosis sultan di Alfamart guys. Ingat ya, promo beli 2 cuma 15.000, berlaku dari tanggal 16 sampai 30 April aja. Jangan lupa kalau udah buat tag gue ya guys. Makasih udah nonton, dadah, bye-bye. Cobain semua makanan-makanan manis yang ada di Candelicious Bali. Halo guys semuanya. Guys, hari ini gue lagi di Bali. Gue mau cobain makanan-makanan manis dan minuman manis yang ada di Bali, tepatnya di Candelicious. Oke, langsung aja kita masuk. Ambil keranjang dulu karena gue tuh pecinta manis ya, sweet tooth. Gue harus borong. Pertama gue ambil lollipop yang warnanya itu ungu janda. Terus ini juga ada lollipop bogem, gede banget. Tapi pasti gue gak habis yang segede gini. Gue beli yang kecil aja. Harga lollipop satunya 115.000 yang kecil. Terus gue juga beli chupa chups yang bentuknya selang, harga itu 10.000. Beli Pocky almond milk coklat, harga itu 20.000. Nanti makannya gue mau celupin pakai susu coklat. Terus gue juga beli es krim. Ini ada yang es krimnya lucu-lucu banget di sini. Beli yang bentuk telapak tangan guguk, ini harga 40.000. Beli susu coklat harga itu 25.000. Terus ini juga lagi diskon 45.000 dapat 2. Terus gue juga beli permen namanya Packet Powder. Itu bentuknya selang gini guys. Jadi nanti permennya tuh bubuk dimasukin ke situ. Ini gue beli yang ukuran kecil, harga itu 85.000. Ini banyak banget variannya, gue sampai mumet. Pertama gue ambil sweet birthday cake. Terus yang pink ini tuh sour pink lemonade. Terus yang kuning ini sour lemonade. Sama gue juga beli sour green apple. Terus yang biru ini ada namanya blue raspberry. Dan yang terakhir sweet banana alias gedang. Kalau udah penuh ditutup kayak begini guys. Udah deh bayar, jangan kabur. Nah langsung guys, gue mau cobain satu persatu yang tadi gue beli di Candelicious. Oke, yang pertama ini gue mau cobain yang telapak tangan guguk. Waktu gue gigit ternyata udah mencair es krimnya. Aduh, es krimnya tuh rasanya vanilla manis. Terus pinggirannya tuh dia pakai white coklat. Enak tapi menurut gue too much sweet. Ini gue rating 8,5/10. Next gue cobain ini ada Hershey coklat. Ini gue pakein es batu lagi guys, karena gue lebih suka yang dingin-dingin. Nah kalau si Hershey coklat ini tuh dia nggak terlalu manis guys rasa coklatnya. Rasa milk coklat enak banget, gue rating 9/10. Nah ini pokinya mau gue celupin ke dalam susu coklat. Aduh, perpaduannya emang rasanya mantul. Dia si pokinya renyah, dia coklatnya juga mantep banget, apalagi dipakein sama si susunya ya, jadi lumer di mulut. Pokinya gue rating 9,2/10. Nah es krim vanilla yang cair tadi gue mau tambahin di atas susu coklat. Nah kalau kayak gini manisnya pas, soalnya dari susu coklatnya tuh gak terlalu manis. Lanjut, ini gue cobain permen lollipop. Gue udah pernah cobain yang warna merah kuning hijau ya, tapi ini beda guys rasanya. Dia itu rasanya ada kayak rasa blueberry asem gitu, tapi ada rasa manisnya juga. Ini gue rating 8,9/10. Next gue mau cobain coklat batangan. Ini harga itu 45.000 dapat 2 pack. Enak, tipikal coklat yang milk coklat ya guys ya, nggak terlalu manis juga. Buat kalian pecinta milk coklat pasti juga suka sih. Rating 9/10. Terus gue juga cobain ada chupa chups yang tubes kayak gini guys bentuknya. Warna-warni gemoy ya guys. Tadinya tuh gue mau gigit sedikit aja, tapi ini bentuknya kecil, gue langsung hap semuanya. Pas kena gigitan, aduh ini asem. Wow, langsung merinding guys sekujur tubuh karena seasem itu. Gue rating 7/10. Terus gue juga mau cobain ini Packet Powder. Dia permen serbuk gitu, enak guys. Bentuknya unik banget ya. Sebenarnya tuh makan ditaruh tangan dulu apa langsung ya? Ada yang tahu? Coba komen di samping. Packet Powder ini gue rating 8/10. Oke guys, gini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye.
Apa aja yang gue makan di kereta api Mataram New Generation. Halo guys semuanya. Guys, hari ini gue mau cobain makan makanan di kereta lagi. Holiday-nya udah kelar, sekarang back to reality. Kerja lagi guys, ini gue mau balik dari Jakarta ke Solo. Mampir dulu ke Indomaret, gue mau beli ice black sama ada susu outside. Gue mau DIY kopi susu gitu ya. Harga total kopi sama susu tuh 18.000. Terus gue juga beli puding lumut, harga itu 9.000. Beli juga mochi rasa gedang atau pisang, ini harga itu 3.800. Terus gue juga beli es krim mangga. Guys, ke sebelahnya gue mau beli roti. Oh, ini ada ketupat croissant. Baru ya kayaknya guys, bentuknya lucu banget ya kayak ketupat. Tadinya tuh gue mau tambahin es krim vanilla dari roti tapi habis. Akhirnya gue campurin dia pakai es krim mangga yang tadi gue beli di Indomaret. Awalnya tuh gue mau ambil yang rasa vanilla aja, tapi yang mangga tuh keikutan. Jebulnya dicampur sama rasa mangga, si es krimnya tuh jadi enak banget loh. Isiannya tuh ada keju sama coklat, nggak pernah huruf. Terus croissantnya gue juga suka ya, dia flaky, renyah, yummy. Ini gue rating 9/10. Sesuai janji gue mau DIY kopi. Ini tips beli kopi lebih murah, lebih hemat, dan lebih enak. Ini ala gue guys, ini enak banget, gak terlalu manis juga. Kalian bisa atur tuh mau kopi banget, berarti tambahin yang banyak Nescafe-nya. Tapi kalau nggak, banyakin si susunya. Nah, ini kereta gue udah sampai naik Mataram. Mereka tuh ada ekonomi sama eksekutif ya, New Generation ya. Gue dapat harga 550.000 yang eksekutif. Terus gue mau ke restorasi yang ada di sini, gue beli Hokben harga 45.000. Nah, ternyata di kereta ada yang baru guys, bisa masak Indomie di sini harga 29.000. Gue dapat odeng juga sama bakso. Wah, mantul iti Babanero bisa nyeduh Indomie di kereta. Kita masak dulu ya mie-nya, ini gue tambahin pakai bumbu-bumbunya juga. Terus jangan lupa odeng sama baksonya taruh di atas. Kalau kalian mau masak tinggal scan barcode aja guys. Terus nanti keluar datu airnya, nanti dia masak sendiri. Oh, debak, keren banget guys, langsung bisa masak di sini. Ini wangi Indominya seger bong, pasti maafin ya. Gua awalnya worry si odengnya tuh nggak mateng, tapi ternyata mateng loh guys. Aduh, enak pol guys, anget-anget gini ya makan di kereta yang lagi dingin-dingin ya. Pas banget. Indominya gue nyeduh yang spicy lamyon, yang kuah ya guys ya, seger banget. Odengnya juga matang dengan sempurna, ikannya juga bold banget ya rasanya. Indominya gue rating 9,5/10. Nah, ini yang kopi yang tadi gue belum habis guys, masih full. Karena tadi tinggal setengah, gue isi lagi. Habis itu gue mau cobain Hokben. Kalau Hokben gak usah ditanya lagi, mayonesnya the best, enak banget. Apalagi ada acar wortelnya itu loh, aduh enak pol guys. Ini kita dapat 2 shrimp roll sama 2 egg roll. Terus makannya sama nasi Hokben yang otentik. Ini nasinya tuh pulen banget ya guys, agak lengket sedikit. Siapa yang kalau ke Hokben harus tambah mayones? Ngacu. Hokben ini gue rating 9,5/10. Terus tadi tuh di Indomaret gue juga beli mie sedap goreng, sampai kelupaan ya. Ini gue tambahin lagi sama bubuk cabe. Enak pol guys. Mie sedap gorengnya gue rating 9/10. Dan yang terakhir gue penasaran banget nih sama puding lumut. Baru pertama kali ini gue cobain puding lumut. Oh, ternyata begini guys bentuknya. Tapi tenang guys, ini rasanya tuh nggak kayak lumut. Emang udah pernah makan lumut tapi di dalamnya tuh kayak ada potongan kelapa, terus juga kayak ada santannya gitu. Enak banget, gurih legit gitu. Terus ada rasa manisnya juga. Ini gue rating 8,5/10. Oke guys, gini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye.